Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kendres Pamandita Putri, absen 8 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pembimbing sosiologi saya. Pertanyaannya yaitu mengapa kajian terhadap COVID-19 ini menarik untuk diteliti oleh para sosiolog. Menurut opini saya, pada saat ini dunia sangat digemparkan oleh virus COVID-19. Virus COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh berbagai negara yang ada di penjuru dunia, salah satunya negara Indonesia. Di negara Indonesia sendiri, pemerintah sudah menganjurkan berbagai macam upaya untuk menanggulangi upaya penyebaran virus COVID-19 ini. Pemerintah sudah memberikan upaya-upaya tersebut kepada masyarakat sekitar agar masyarakat tidak terjangkit virus COVID-19. Upayanya yaitu social distancing dan physical distancing. Nah, social distancing dan physical distancing itu apa? Yaitu jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain dengan berjarak 1-2 meter. Nah, itu bisa menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Dari kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu berjabat tangan atau kontak fisik secara langsung. Dari social distancing itu dapat kita menanggulangi virus COVID-19 tertular kepada tubuh kita ataupun kita menular kepada tubuh orang lain. Nah, selain itu pemerintah mengupayakan untuk merumahkan seluruh masyarakat Indonesia agar tidak tertular oleh virus COVID-19, yaitu dengan belajar di rumah oleh para siswa-siswi. Belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah oleh para siswa-siswi sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dilakukan oleh siswa-siswi. Nah, mereka melakukan sistem daring dan sistem online yang pembelajaran tersebut ada yang efektif dan ada yang tidak efektif. Selain itu, ada yang bekerja dari rumah. Nah, bekerja dari rumah sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan-perusahaan negeri, karena itu bisa menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi juga ada pekerja-pekerja yang di PHK karena tidak mendapatkan gaji yang didapatkan. Selain itu, ibadah dari rumah. Nah, ibadah dari rumah kita sudah menjalankannya oleh semua umat beragama yang ada di Indonesia seperti Islam, Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan lain sudah melakukan ibadahnya dari rumah, karena ibadah yang di luar rumah tersebut dapat mendatangkan kerumunan orang yang cukup banyak. Pemerintah Indonesia sudah melarang kerumunan-kerumunan orang yang melakukan kegiatannya dalam kerumunan tersebut dalam jangka kecil maupun jangka besar, karena itu bisa dalam kerumunan tersebut bisa dapat menularkan virus COVID-19. Akan tetapi ada beberapa orang yang tidak melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah tersebut, dengan masih menongkrong di luar rumah, masih menongkrong di depan teras rumah. Itu bisa dapat mengakibatkan penularan virus COVID-19 terhadap orang sekitar. Nah, banyak juga orang yang tidak paham apa itu COVID-19, tidak paham apa itu dampak COVID-19, tidak paham apa itu social distancing. Maka para sosiolog menarik untuk mengkaji apa kehidupan sosial yang terjadi pada COVID-19 ini, pada masa COVID-19 ini. Karena para sosiolog bisa memberikan upaya atau solusi yang baik, solusi yang paling efektif kepada masyarakat dan dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan masyarakat tersebut dapat melakukannya dengan senang hati, karena virus COVID-19 ini sangat membahayakan tubuh kita. Nah, dan juga sosiolog dapat melakukan kajian terkait virus COVID-19 ini, apa saja yang berdampak pada kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Nah, pertanyaan kedua yaitu fenomena menarik apa sajakah yang dapat saya ambil dari virus COVID-19 ini. Fenomena menarik yang pertama yaitu social distancing dan physical distancing. Nah, social distancing itu dan physical distancing sudah saya jelaskan tadi, itu berjaga jarak 1-2 meter antara orang satu dengan orang yang lain.
Nah, itu dapat menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Kenapa fenomena itu menarik? Karena kita sudah membiasakan dahulu untuk berkomunikasi atau berkumpul dengan secara fisik. Akan tetapi sekarang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan kontak fisik tersebut. Nah, makanya social distancing dan physical distancing sangat berat untuk dilakukan oleh para masyarakat Indonesia. Nah, fenomena menarik selanjutnya yaitu fenomena belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah. Itu sangatlah menarik karena sudah kita tidak pernah melakukan belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah. Memang kita sering melakukannya, akan tapi ini kita melakukannya dengan jangka waktu yang panjang, dan juga melakukannya itu banyak dampak negatif yang dapat kita dapatkan. Akan tapi dampak positifnya itu terhadap kesehatan kita sendiri. Nah, belajar di rumah, para masyarakat maupun para siswa-siswi banyak merasakan keresahan dari belajar di rumah karena tidak mendapatkan pelajaran yang baik maupun pelajaran yang efektif dari sekolah tersebut atau dari guru tersebut, karena belajar dari daring atau dari online tersebut kurang efektif dilakukan oleh para siswa-siswi. Nah, bekerja di rumah juga karena para pekerja juga mungkin merasakan kekurangan gaji karena melakukan bekerja di rumah. Adapun juga pekerja yang di PHK karena para pengusaha tersebut atau perusahaan tersebut tidak dapat membiayai gaji para pekerja tersebut, sehingga para pekerja di PHK dari perusahaan tersebut. Nah, itu mengakibatkan krisis ekonomi yang ada di Indonesia sekarang ini. Makanya di Indonesia sekarang ini mengalami krisis ekonomi dengan nilai dolar yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya ada ibadah dari rumah. Kita sangat menyayangkan ibadah dari rumah karena kita tidak bisa mengejar apa yang diamalkan oleh agama kita sendiri. Tidak hanya agama Islam, agama lain pun juga menyayangkan adanya ibadah dari rumah. Nah, pada intinya virus COVID-19 ini sangat berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat kita karena banyaknya perbedaan-perbedaan yang sudah kita jalani selama ini dengan saat ini. Adanya social distancing, belajar dari rumah, physical distancing, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah. Maka dari itu kita tetap harus menjaga kesehatan kita agar kita tidak terserang oleh virus COVID-19 ini, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan patuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita sama-sama melawan virus COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.